Halo Winners, Happy Monday. Welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Juli. Dan kayak biasa ya, karena ini hari Senin, jadi saya akan share hasil screener Wisdom and Invest. Dan nanti kita akan bahas beberapa saham yang masuk ke dalam screener itu. Tapi sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang mampir ke sini karena hanya untuk stock pick, I'm so sorry, teman-teman salah tempat. Tapi it's okay sih kalau misalnya pada mau topik aja, kita juga ada ya. Kita kadang-kadang suka sharing di Telegram, ini namanya Telegram Wisdom and Invest. Ini ada per topik sebetulnya, jadi teman-teman bisa masuk ke masing-masing topiknya. Dan untuk topik biasa kita share-nya di bagian sini nih, informasi open account sekuritas dan stock pick sekuritas. Jadi biasa kita ada share, tapi memang nggak setiap hari ya, hanya kita sharing beberapa aja karena memang itu harusnya apa namanya, spesial untuk para nasabah dan spesial juga untuk para member Wisdom and Invest. Jadi untuk para member kita juga ada share ya stock pick tapi di room member, berbeda lagi dengan room nasabah, jadi itu berbeda. Nah, jadi buat teman-teman yang hanya ingin stock pick aja daripada, diterusin nanti malah pada komen, "Aduh beribet, maunya langsung area beli dan area jual, TP-nya di mana?" Gitu ya. Mendingan langsung aja ke Telegramnya Wisdom and Invest. Jadi kalau misalnya belum, join atau bergabung dengan Telegramnya, silakan klik aja, linknya udah saya share di deskripsi di bawah, jadi tinggal diklik bergabung. Nah, nanti teman-teman bisa menikmati beberapa fasilitas lagi selama di bulan kemerdekaan nih, kita ada ini ya, biasanya setiap pagi. Nah, ini contoh tampilan grup Telegramnya yang Wisdom and Invest. Ini ada linknya tuh, linknya di bawah juga saya udah tulis, jadi tinggal diklik. Di sini biasanya setiap pagi Miss Mary Jane itu ada kasih list 10 terbatas ya, namanya juga gratis gitu. Jadi kita hanya kasih terbatas setiap hari 10. Siapa cepat dia dapat. Jadi mudah-mudahan teman-teman dapat kesempatan untuk ngeliatin chartnya Wisdom and Invest. Nah, di sini tujuannya YouTube ini adalah supaya saya tuh mau sharing supaya ngajarin teman-teman gimana sih cara menggunakan atau membaca si chartnya Wisdom and Invest ini. Terutama buat teman-teman yang masih kesulitan ya untuk, menganalisa secara mandiri. Nah, ini toolsnya Wisdom and Invest tuh tujuannya adalah untuk itu, mempermudah teman-teman yang belum mampu atau belum terbiasa untuk menganalisa secara mandiri. Jadi tujuannya kita, bikin YouTube ini adalah untuk belajar bareng-bareng supaya teman-teman ngerti cara pakainya. Ternyata kalau pakai tools itu bisa lebih efisien dan lebih efektif dalam menganalisa dan mengambil keputusan, seperti itu ya. Jadi tujuannya di sini tuh bukan hanya untuk stock pick aja. Kalau hanya untuk stock pick, I'm so sorry, salah tempat ya. Mendingan gabung aja ke Telegramnya Wisdom and Invest atau bergabung dengan member Wisdom and Invest sehingga teman-teman akan mendapatkan stock pick setiap hari. Oke, jadi itu contohnya. Oh, kalau ini yang biasanya mau request saham untuk dibahas di YouTube. Karena masih banyak nih beberapa saya lihat ada yang suka request-nya tuh di komen YouTube. Harusnya ke Telegram ya, karena urutannya tuh ada urutan dan terbatas, hanya 15 saham aja. Jadi siapa cepat dia dapat. Gitu ya. Ini saya share hasil screenernya. Jadi yang di sini yang saya bahas ini bukan ajakan menjual ataupun membeli ya. Sebaiknya teman-teman analisa kembali masing-masing dan disesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing juga. Screener kita sebetulnya ada banyak banget. Screener-nya tuh ada ini ya, tuh ada 20-an lebih. Tapi yang sering saya pakai itu screener yang ini yang saya share ke teman-teman. Karena dia ada sinyal segitiga hijaunya. Segitiga hijau itu biasanya sinyal untuk spekulatif buy. Kalau yang non ini, dia masuk screener, tapi sebetulnya belum memenuhi semua syaratnya. Nah, jadi kalau yang buy ini udah ada segitiga hijaunya, dan kalau yang statusnya hold biasanya justru lebih oke karena udah di atas garis win line, makanya ada segitiga hijau. Kita tinggal cari nih, yang mana yang momentumnya baru biru perdana. Nah, biasanya kita carinya yang itu ya tentunya. Jadi bisa, ikutan cuan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, makanya fungsinya kita belajar ini, saya ajarin teman-teman cara menggunakan chart Wisdom and Invest, untuk mempermudah kita. Jadi sekali lihat aja, oh
ini masih bagus, oh ini justru sinyal entry, oh dia lagi di support, oh dia lagi trend up, dia lagi trend down, atau dia lagi sideways. Jadi chart ini tuh untuk mempermudah kita ya, hanya beberapa detik kita ngelihat aja langsung tahu, oh saya harus begini, seperti itu. Ini silakan kalau yang mau screenshot, saya ulang lagi ya dari atas nih. Ini ada ADRO, BJTM, bla 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 sampai ABMM, dan kita start lagi di sini. Nah, kalau mau screenshot lagi silakan dari ADM, RAHAP dan lain-lain sampai IKBI. Saya turunin lagi, mana nih IKBI di situ ya. Silakan screenshot lagi IMAS, IMJS, bla 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 sampai SILO. Ini ada SILO sampai WINS. Karena banyak, saya hanya akan bahas beberapa. Tapi kalau teman-teman menemukan, kayaknya saham ini lebih menarik, it's okay. Itu berarti rezekinya teman-teman gitu ya. Karena rezekinya setiap orang kan beda-beda. Barangkali teman-teman rezekinya lebih luber-luber, maka mudah-mudahan bisa cuan. Langsung besok lagi mudah-mudahan ya, saya doain deh. Oke, kita bahas dulu. Saya udah pilih beberapa yang untuk dibahas. Yang pertama adalah bumi. Jadi tadi udah sempat request. Dan yang saya pakai chartnya satu jenis ya. Sebenarnya chartnya WIN itu ada banyak banget nih. Chart WIN itu ada 30-an lebih. Nah, jadi karena waktunya terbatas dan kita nggak mungkin pakai ini semua ya. Jadi saya hanya pakai chart WIN aja, itu yang paling sering saya pakai. WIN-nya ini agak berubah perintahnya jadi WINX karena kita lagi ubah data servernya. Jadi jangan sampai salah ya. WINX, kalau para member sih biasanya akan kita infoin kok. Nah, terus bagi teman-teman yang mau ikut untuk Zoom secara live, jadi bisa ngobrol langsung ya sama coachnya Wisdom and Invest. Ini pakai Zoom dan terbuka untuk umum, jadi bebas siapapun boleh ikut di hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore. Ini silakan kalau mau ikutan. Kita juga ada kelas buat teman-teman barangkali ada yang mau buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Kita rekanannya sebenarnya ada 4. Ini ya, Sukor, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Nah, kalau buka Investasiku melalui Wisdom and Invest, nanti teman-teman bisa ikutan acara ini secara gratis, yaitu topiknya The Secret to Profit Consistent. Saya akan ngajarin technical analisa, dan Miss Pony akan ngajarin NLP. NLP itu apa? Boleh teman-teman di Google aja ya. Ini ada syaratnya, mudah banget, tinggal buka rekening, lalu top up. Bukan top up sih sebetulnya, deposit ya. Karena jadi ini depositnya bukan ke kita, bukan ke Investasiku, tapi depositnya ke rekening teman-teman masing-masing, ke RDN-nya masing-masing. Sehingga setelah belajar, teman-teman bisa praktek untuk jual beli saham. Hanya itu kok. Jadi benar-benar itu uangnya bukan untuk kita ya. Jadi jangan sampai salah paham. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, ini boleh banget hubungin adminnya juga, kontak admin juga ada di deskripsi di bawah. Silakan ya, di kontak-kontak. Dan kita bahas tadi yang pertama itu bumi. Bumi. Nah, ini bumi. Kenapa menarik? Jadi nanti satu lagi BRMS nih. Jadi si bumi ini cukup menarik. Pertama karena momentumnya ada perbaikan. Menjadi merah tua. Nah, cara bacanya ini paling gampang sebenarnya. Yang kita cari lebih bagus sebetulnya yang biru Ben Hur ya, kayak begini, terutama dia bermulai. Atau dia udah biru Ben Hur lalu dia breakout. Jadi misalnya seperti sebelah sini, dia mulai muncul lagi dan dia break. Dia break, maka itu menarik untuk entry. Ya, jadi memang lebih baik momentum biru Ben Hur yang semakin menguat. Ini artinya momentumnya menguat. Kalau dia berubah warna menjadi biru tua dan semakin mengecil, artinya melemah dan berpotensi untuk koreksi. Kalau dia merah darah begini ya, itu artinya kita hindari. Jadi terhindar nih dari saham-saham yang seperti ini. Makanya kalau kita lagi screening, kita lihat saham-saham yang ada merah-merah begitu, kita bisa skip aja. Kita cari yang ada momentum berwarna biru muda. Atau yang sudah menjadi merah tua seperti di sebelah sini. Dan saat ini juga lagi merah tua ya. Ini lagi merah tua nih yang di sebelah sini tuh hari ini. Nah, karena itu bisa menjadi sinyal untuk bottom fishing, terutama kalau lagi di area support. Jadi harusnya kalau bottom fishing itu dari beberapa candle lalu, 3 candle ya, 1, 2, 3 tuh.
1, 2, 3. Jadi sejak di sebelah sini, dia lagi dekat support, momentumnya merah tua. Nah, ini biasa kita bisa gunakan untuk bottom fishing. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang suka bottom fishing, bisa cari saham-saham yang momentumnya berwarna merah tua. Jadi bumi menarik karena momentumnya merah tua. Ini ada support tentunya di 131 dan 127 ya. Ini cuma support 127 agak jauh. Kalau misalnya baru mau entry, maka entry-nya deket-deket pakai stop loss itu di deket 131. Di bawahnya lah ya, jangan pas-pasan. Karena support itu biasa suka cuma disentuh, habis itu naik lagi. Jadi kita harus kasih toleransi 1-2% di bawah support. Jadi jangan pas-pas support. Oke, 131 dan 127 itu supportnya. Karena momentumnya masih merah, berarti masih ada potensi sideways ya. Dengan target resistnya di MA 200, ini 142, di 146 juga ada resist. Itu dia support resistnya. Setelah bumi, BRMS. BRMS juga menarik, ini ada foreign ya. Kalau teman-teman bisa ngecek data foreign-nya, itu foreign net buy-nya lumayan banget. Momentumnya sih belum ada. Nah, kalau yang artinya titik pink ini sebetulnya lagi sideways. Sehingga kita harus watch out ya di area resist ini. Kalau misalnya dia nggak bisa breakout, berarti sideways-nya tuh areanya segini. Nah, kalau sideways, segitiga hijau merah kita abaikan ya. Kita pakai strategi sideways. Beli di support, ini supportnya tentunya ya, bagian bawah itu support, bagian atas itu resist. Jadi tujuannya kita bikin kotak begitu untuk mengetahui area support dan area resist. Jadi kita bisa beli buy on support dan sell on resist atau sell on strength. Supportnya itu di area 166 dan resistnya di 186. 186 dan 192 ya. Kalau mau spek buy boleh-boleh banget pakai support yang lebih dekat lagi aja di 174, area 174 ya. Buy on weakness, hari ini VWAP-nya 179, closing 180. Nah, biasanya kalau kita mau entry supportnya nggak dapet, kita bisa sebenarnya menggunakan area VWAP. VWAP itu apa? Volume weighted average price. Jadi kayak harga rata-rata lah. Nah, kecenderungannya setiap saham itu biasanya dia bolak-balik di area angka VWAP-nya itu. Kalaupun dia turun ke bawah VWAP, nanti dia akan balik lagi ke angka VWAP itu, dilewatin gitu. Jadi bolak-balik ya, bisa ke bawah, bisa ke atas. Sehingga itu sering dimanfaatkan untuk para fast trader. Nah, jadi buat teman-teman yang fast trading sebenarnya bisa tuh pakai VWAP itu ya, atau menggunakan time frame kecil. Di chart win ini bisa digunakan sampai time frame kecil. Contoh tadi WinX bumi hourly, misalnya kita mau cek hourly dan terkecilnya ini di 1 menit ya, dia bisa di 1 menit dan tentunya real time. Jadi buat teman-teman yang fast trading ini bisa digunakan juga. Nah, hourly cara menggunakannya bagaimana? Sama aja, yaitu mencari yang ada momentum berwarna biru Ben Hur. Jadi seperti itu ya sinyal entry-nya ketika momentum biru Ben Hur kalau menggunakan hourly. Oke, tapi karena menggunakan entry hourly, exit-nya juga hourly ya. Jangan dicampur-campur, nanti malah salah analisanya. Kita lanjut tadi BRMS-nya. Support resist saya udah kasih tahu belum? BRMS udah ya, support 166 dan 186 itu area sideways. Kalau mau spek buy, bisa spek buy dengan batas supportnya di 174. Oke. Selanjutnya BBCA. BBCA. Oh iya, saya belum share ini ya, hasil analisa saham yang minggu lalu. Biasanya tuh setiap hari Senin saya share gimana sih saham-saham yang udah dibahas, bagus gak gitu. Nah, tapi kali ini yang untuk khusus hari ini saya nggak bikin tabel ini lagi ya. Itu menjadi tugasnya teman-teman, PR-nya teman-teman. Silakan jangan lupa untuk membuat journaling karena itu penting banget. Teman-teman ngincer saham apa, entry di berapa, dan dapat cuannya berapa. Nah, itu harus di jurnal ya, supaya tahu update perkembangannya teman-teman tuh gimana sih, salahnya di mana sih, salah pilih saham, salah titik entry, atau salah exitnya. Gitu. Tadi BRMS-nya udah, kita lanjut ke BCA. Ini BCA menarik, masih menarik, dia trennya masih up ya.
ada momentum tapi agak melemah, jadi kalau mau incer mendingan buy on weakness. Nah, tadi tuh sebenarnya menarik tuh kalau sempet teman-teman lihat dia turun ke bawah VWAP, saya sempat ngambil soalnya. Jadi sekarang udah ijo gitu ya, jadi itulah fungsinya si VWAP-nya itu. Jadi sempat turun ke bawah VWAP, kita bisa spekulatif buy. Kalau baru mau entry, mendingan sih mungkin nunggu di area-area sini ya, 9150, 9100 itu area supportnya. Oke, BCA-nya lagi net sell sih. Kemarin-kemarin net buy, sekarang net sell. Kebalikan jadinya BNI yang net buy. Oh, BCA supportnya tadi udah ya, 9150, 9100 sampai di area 9000 itu juga ada supportnya. Dengan resistnya 9450 dan tentunya all time high. Itu resistnya. BBNI, untuk BBNI ini belum all time high dan ternyata si BBNI ini ada ini ya, mau stock split 1/2, jadwalnya saya lupa lagi. Jadwalnya saya lupa. Sebentar, saya akan ambil dulu jadwalnya dan saya share ke teman-teman. Oke, saya share jadwalnya ya untuk BBNI ini. Rencana stock split di bulan September. Permohonan berarti mungkin RUPS kali, baru permohonan ya, keterbukaan informasi terkait aksi koperasi 4 Oktober, pengumuman bursa mengenai harga teoritis 9 Oktober, jadi masih ada waktu sebenarnya, nggak usah terburu-buru, nggak usah ke apa ya, jangan FOMO juga ya. Biasanya sepengalaman beberapa kemarin yang Big Bang yang setelah stock split, contohnya BCA, lalu BMRI itu rata-rata pada all time high. Jadi mudah-mudahan ya si BBN ini juga akan all time high. Oke, akankah dia ditarik naik dulu, habis itu baru stock split? Nggak tahu. Yang penting teman-teman, kalau mau spek buy, mau titip sendal, mau beli nyicil beli dikit, boleh-boleh aja. Karena udah ada momentum. Ternyata dari yang kemarin pun di hari Jumat closing dia udah ada momentumnya. Walaupun masih di bawah, masih menguji MA 200 ya, dan dia udah masuk area overbought sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Justru kalau misalnya sampai dia ada koreksi, ini boleh teman-teman spekulatif. Di sini ya, support-supportnya ya, ada garis win line, ini yang warna biru itu, angkanya juga di kanan warna biru, itu garis win line. 89 kita buletin fraksi 25 tentunya 8975 ya, atau buletin ke atas juga boleh 8.900 8.900 di 9.000 dong ya. Nah, jadi di area-area sana deh kalau mau nyicil beli boleh-boleh banget. Kalau dia besok higher lagi dan nggak koreksi, teman-teman mau nyicip boleh, jangan lupa pakai VWAP-nya ya. Jadi jangan jauh-jauh dari VWAP. Jangan banyak-banyak dulu. Dikit-dikit aja lah. Nah, takutnya nanti dia masih mau koreksi, lalu teman-teman udah terlanjur all in. Kan sayang banget ya, kita bisa entry di lebih bawah kan lebih baik. Dan foreign flow udah mulai masuk lagi ke BNI. Kebalikan nih jadinya. Makanya kita sebenarnya bisa tradingin Big Bang ini dengan enak ya. Kita bisa ganti-gantian nih. Kemarin itu BNI-nya dibuang sama foreign, BMRI yang naik sama BRI. Terus sekarang gantian. Nah, jadi kita bisa switching, misalnya yang dari kemarin-kemarin BMRI, kalau masih cuan, ya tinggal pasang trailing stop. Sekarang kita boleh mulai incerin si BBNI ya. BBNI menarik, tadi supportnya udah ya, di 9, di sini sih ada 9125, 9050, sama di 9000. Resist 9325, 9575, sampai 9750 dan 9800. Kita lanjut BMRI. Nah, kebetulan karena si 3 bank ini masuk ke dalam screener, jadi saya bahas aja sekalian. BMRI-nya masih oke, hari ini hammer cukup menarik sih, tapi biasanya kalau hammer di atas agak mempertanyakan ya. Yang penting pasang trailing stop aja dengan stop loss-nya mungkin di bawah 5.800 boleh. Sini ada support ya. 5.800 atau kalau yang modalnya bawah-bawah banget boleh lebih jauh lagi, lebih baik. Ini soalnya ada support trend 5.550. Jadi kita bikin di bawah itu ya, jangan pas-pasan. Dengan catatan kalau teman-teman modalnya di bawah itu. Tapi kalau mau mulai cicil jual boleh-boleh banget. Boleh-boleh aja.
Dia, coba kita cek MSF BMRI. Masih strong up sih ya. Masih strong up, mudah-mudahan masih lanjut, makanya pasang trailing stop aja. Pasang trailing stopnya nggak harus di satu angka. Boleh pasang trailing stopnya itu beberapa angka. Jadi misalnya trailing stop pertama 5.700 karena di bawah 5.800 ya, atau 5.750. Lalu nanti trailing stop keduanya di 5.550 misalnya. Itu boleh seperti itu. Jadi pasang trailing stopnya bertahap. Oke, jadi selama masih bagus, ini boleh targetnya sih sebenarnya 6.200 nih si BMRI ini. Jadi mudah-mudahan tercapai ya, tapi kalau nggak tercapai, ya jangan dipaksain gitu. Kita tunggu aja, kalau misalnya ada koreksi, maka silakan buy on weakness ya, yang belum punya. Kalau yang belum punya, kalau yang udah punya ya silakan pasang trailing stop. Oke, jadi BMRI-nya masih bagus selama dia di dalam channel hijau itu. Dan selanjutnya BSML. Cuma harus hati-hati nih, BSML ini agak high risk ya. BSML agak high risk, kalau nggak salah ini juga pernah dibahas, waktu itu saya pernah share, saya pernah sebutin di hari apa, saya sampai lupa saking banyaknya. Pokoknya ini mirip dengan double bottom ya, untuk para member harusnya sih udah juga, karena waktu itu di-mention sama Sherlock. Dan benar dia udah jadi double bottom dan breakout. Happy cuan buat yang udah punya, jangan lupa pasang trailing stop ya. Ini momentumnya masih bagus, masih jos. Ini yang saya sebut harusnya sinyal entry di sini ketika dia ada momentum. Sehingga kalau teman-teman udah terlambat ikutan ini nggak apa-apa, bisa cari saham lain yang baru ada momentum biru pertama. Nah, jadi silakan teman-teman cari ya, itu yang ada momentum biru pertamanya. Ini supportnya tentu di low hari ini 199, jadi jauh banget ya. Ini hari ini aja udah naik 23%. Jadi supportnya atau bisa pakai di hourly. Nah, itu silakan teman-teman cek hourly-nya. Kalau udah punya, ini tinggal pasang trailing stop, BSML hourly. Buat yang belum punya, ini sudah agak telat sebenarnya ya. Tuh di hourly juga ada sinyal entry-entry-nya tuh di sebelah sini dan di sebelah sini ketika dia breakout lagi. Jadi prinsipnya sama ya, mau hourly, mau 5 menit, mau daily, itu cara menganalisanya sama aja. Dan sekarang ini masih bagus dengan support hourly-nya itu di 230, 214 dan 206. Itu supportnya ya. Support itu bisa digunakan sebagai trailing stop ataupun stop loss, tinggal disesuaikan sama average-nya teman-teman. Jadi kalau yang entry-nya terlalu tinggi, kasih stop loss-nya lebih dekat tentunya. Yang baru mau entry, ini udah high risk sebetulnya, karena target resistnya di 290 dan MA 200 di 306. Coba kita tarik segini. Ya, mudah-mudahan sih targetnya segini ya. Jadi setinggi double bottom-nya itu, mudah-mudahan tercapai. Tapi kalau nggak tercapai pun jangan dipaksain. Kalau misalnya udah ada sinyal exit, maka exit. Oke? Coba kita cek pakai Hakaki. Ini favorit saya juga, terutama di 5 menit. Kenapa? Karena kita bisa ngelihat berapa banyak yang Haki, berapa banyak yang HK. Dan di sini ya, ini ada frekuensi analyzer yang menunjukkan kalau dia spike itu berarti ada transaksi yang besar gitu. Cuma kita perlu konfirmasi adanya HK-HQ-nya. Jadi kalau banyak yang HK, maka harga akan bergerak naik. Tapi kalau banyak yang HQ, dia akan merah-merah-merah dan dia akan bergerak turun ke bawah, maka ikutan exit. Oke? Jadi kalau ini masih oke, tapi harus lihat 5 menit di besok lagi ya. Kalau udah banyak yang jualan ya, maka jangan lupa untuk exit juga. Dan yang baru mau entry, maka cancel dulu. Tunggu sampai dia koreksi, mantul di support, baru entry. Selanjutnya IMAS. Nah, kemarin ada yang nanya di YouTube nih tentang IMAS masih bagus enggak? IMASnya masih bagus ya, cuma kalau FOMO entry-nya di atas ya pasti akan jadi minus dulu gitu. Karena supportnya itu cukup jauh sih si IMAS ini. Di garis win line-nya aja di 1870. Jadi kalau yang baru mau entry, ini justru carinya tuh di deket-deket 1870. Hari ini candle hijau tapi dia masih lower low ya.
candle-nya tuh candle lower low, masih ada potensi untuk koreksi kecuali dia break high hari ini 2140. Kalau dia break 2140 maka berpotensi untuk breakout lagi. Nah, jadi yang mau spek buy, cicil-cicil aja ya. Jangan lupa atur money manajemennya, belinya jangan langsung di satu angka, belinya itu dicicil. Sampai batasnya di 1870, itu area supportnya. Momentumnya masih bagus, jadi mudah-mudahan dia koreksi sehat ke sini, lalu mantul kembali. Oke? Oke, kita lanjut tuh IMJS juga kurang lebih mirip-mirip sih. IMJS IMAS tapi lebih liquid si IMAS-nya ini ya daripada IMJS. And then JPFA. Cepin juga cukup menarik, tapi saya ambil salah satu aja yaitu JPL. Ada. Habis JPFA ini kita bahas Cepin. JPFA-nya masih menarik. Kemarin dia udah mulai muncul biru pertama. Nah, kalau buat teman-teman yang nggak punya akses, makanya agak telat ya ngelihatnya. Tapi kalau udah punya akses, tentunya kemarin itu sudah bisa lihat si JPFA dan Cepin. Nah, JPFA hari ini masih oke momentumnya, dengan supportnya tentu di sebelah sini ya, garis win line kita buletin ya, 1300 itu area support. Lalu di atasnya juga ada support 1320 dan 1340, resist 1390, 1415. 1490 itu resist-resistnya. Oke, jadi masih bagus ya untuk JPFA. Kalau misalnya dia mantul, dia koreksi lalu mantul di support, maka kita boleh spekulatif, atau dia breakout dengan volume yang besar, konfirmasi, maka boleh juga kita ikutan dengan buy on breakout. Dengan catatan titik entry-nya, ingat ya, perhatiin VWAP. Jadi kita beli itu jangan FOMO, kita minimal di VWAP lah gitu belinya ya. Dekat-dekat dengan VWAP. Selanjutnya Cepin. Cepin. Nah, ini dari 3 sebelumnya ya, 1, 2, 3. Atau dari kemarin sebetulnya juga udah bisa. Dan hari ini closing cuan 1,42 tuh. Oke, selama dia masih di atas 5175, ini masih bagus untuk si Cepin. Mudah-mudahan dia akan menguji MA 200-nya 5400 atau bahkan breakout menuju 5650. Mudah-mudahan. Selama dia masih di atas garis win line, momentum masih ada, maka ini masih bagus ya. Tinggal di hold aja. Buat yang mau baru entry, boleh buy on weakness. Jangan lupa atur money manajemennya supaya average-nya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Setelah Cepin ada POWR. POWR juga menarik, kemarin sudah mulai muncul momentumnya. Nah, kalau buy on weakness, enaknya tuh begitu ya, kita jadi entry-nya nggak terlalu tinggi. Kita bisa buy on weakness, mungkin kalau mau masuk ke dalam time frame yang lebih kecil, contohnya hourly, nah kita bisa lihat supportnya di mana sih hourly-nya gitu. Jadi kita nggak salah entry. Sini tuh ya, hourly-nya juga sinyalnya ada nih, momentum, sini ada support, maka kita bisa buy on weakness di sana. Atau pakai 5 menit itu juga bisa ya, POWR. POWR. Kita cek lagi yang daily, supportnya tentu di low hari ini, yaitu 765, resist 810. Support di bawahnya lagi ada 750. Sesuai dengan ada garis win line juga ya. Jadi selama dia masih di atas garis win line, itu masih menarik. Contohnya seperti yang di sebelah sini itu, dia masih di atas garis win, dia masih menarik. Tapi kalau breakdown, maka jadinya tidak oke. Ya, jadi gampang banget kan untuk menganalisanya. Kita bisa menentukan milih saham yang mana yang menarik. Itu hanya cukup ngelihat momentumnya aja. Jadi simple banget. Dan udah kelihatan, oh ini trend up, ini trend down, karena dia ada channel, udah dibantu dengan channelnya ya, dan ada garis-garis support resistnya, sehingga kita bisa menentukan buy on weakness-nya di support yang mana gitu. Jadi gampang banget menggunakannya. Lanjut seger. Tuh, seger ini sinyal entry-nya sebenarnya udah lama banget ya. Apalagi ketika dia breakout di sebelah sini. Momentum menguat, volume menguat, jadi menarik banget. Buat yang udah telat, maka mungkin bisa pilih saham yang lain aja. Jadi ini untuk pelajaran aja, biar teman-teman ngerti gitu cara milihnya tuh bagaimana sih. Oh, ternyata milih yang
ada volume meningkat, momentumnya meningkat, candle higher high, lalu bisa buy on weakness-nya minimal di area VWAP atau di support secara 5 menit dan di support secara hourly. Seperti itu ya cara untuk entry-nya. Dan sekarang supportnya dia ada di 845 tentunya, ini candle higher high terus ya, dia strong up banget. Support 845 dan resist 970, 1053. Yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop, oke? Lanjut Tekim. Tekim ini masuk stock pick minggu lalu dan INKP juga, tapi nggak masuk area buy-nya. Jadi ternyata dia strong up banget, jadi bikin higher high terus dan area buy-nya ini jadinya nggak keambil. Nah, ntar aku bahas lagi ini ya di bagian belakang, jadi kita lanjut ke Tekim dulu. Tekim ini sinyal entry-nya tuh sejak momentum biru pertama, dia breakout MA 200 juga, itulah sinyal entry-nya sebenarnya ya. Jadi sekarang harusnya tinggal pasang trailing stop aja, tapi kalau telat, teman-teman telat entry, it's okay. Udah high risk sebenarnya sih ya, mungkin bisa cari saham lain yang baru mulai jalan atau yang momentumnya berwarna merah tua tuh seperti sebelah sini, jadi bisa bottom fishing ya. Walaupun belum tentu setelah bottom fishing akan naik jadi sampai tinggi begini, belum tentu ya, nggak semua saham bagus. Ini kebetulan si Tekim INKP-nya bagus. Jadi teman-teman harus pintar-pintar nyari nih. Nah, Tekim ini masih bagus ya dengan support 7.400 itu menjadi supportnya, resist 7.900 dan 8.350. Ini tinggal pasang trailing stop aja. VWAP 7692, ini angkanya kan generate by system, sehingga harus kita buletin sesuai dengan fraksi ya, misalnya 7675 gitu. Itu area VWAP-nya. Kalau mau buy on weakness misalnya. Tapi kalau dia breakdown dari support low hari ini 7.400, dia breakdown artinya dia mau balik arah ya. Jadi harus hati-hati kalau Tekim ini hanya bagus kalau dia bertahan di atas 7.400. Kalau dia breakdown maka dia akan kembali ke support 7075 atau bahkan MA 200 6950 dan support trend 6750. Next, Kija. Kija cukup menarik. Jadi memang beberapa properti ya, paninya juga, tapi si pani itu mau right issue. Jadi harus hati-hati. Dan besok dia RUPS. Kita harus lihat ya, akankah dia masih bagus atau enggak. Buat teman-teman yang nggak suka ada corporate action begitu, mungkin bisa pilih saham yang lain aja. Si Kija ini cukup menarik karena momentumnya membaik ya. Membaik. Harusnya sih spek buy di area support. Tapi kalau baru mau entry, it's okay. Bisa gunakan VWAP juga. Ini closing 161, VWAP 160, jadi nggak terlalu jauh. Dengan resist 164 dan 170. Oke, Kija masih menarik ya. Tadi supportnya 154, 150, dan MA 200, 141. Itu area support-supportnya. Kijanya sudah. Oke, kita bahas yang minggu lalu ini ya. Jadi minggu lalu ini, yang abu-abu ini artinya nggak dapet. Karena nggak nyampe ke area baunya. Tuh, kalau misalnya kita, oh sempat sih, tapi kalau yang Avia ini, jadi area baunya sebetulnya 610 sampai 625. Dia sempat ke 620, tapi di hari Jumatnya gitu. Jadi kalau misalnya ini paling hanya untuk fast trading ya, begitu closing langsung buang masih bisa cuan. Tapi saya anggap ini gagal, jadi saya abu-abuin. Lowest-nya di hari Jumat itu 620, close hari ini masih 620. Dan ini cuan, BGTG juga cuan. Ini kalau Arci, kalau telat buang maka jadinya malah balik modal ya. Harusnya bisa cuan 7%, dia malah jadi balik modal. Makanya ini tergantung teknik atau skillnya teman-teman masing-masing nih. Jadi jam terbang itu menentukan banget seberapa cepat teman-teman bereaksi terhadap pembalikan arah. Nah, yang BGTG ini antara cuan 10% atau jadi cuannya 5% doang. Kalau ASI ini masih belum bergerak ya. Jadi hanya 0,75, ini yang 0,0, saya itemin aja. Eranya ini belum bergerak juga nih. Dia masih on support sih. Tapi saya tulisnya di sini jadi merah ya. Kalau misalnya entry-nya sesuai bow price 525.
dia lowest-nya di berapa ya, 400-an kalau nggak salah. Kalau bisa nangkepin di lowest-nya itu, maka sebenarnya masih cuan. Nah ini, makanya nih tergantung skill atau teknik teman-teman gimana bereaksinya, gitu ya. INKP dia nggak nyampe juga dia langsung naik. Lowest-nya cuma di 9550, ininya di 9400. Kalau teman-teman bisa tahu, oh ini INKP bagus, bisa entry, maka harusnya bisa ikutan kejar. Dan hari ini close-nya di 9950. NISP yang gagal nih. NISP dia bow price tapi nggak dapat juga sih. Jadi cancel, and then tekimnya bagus, walaupun nggak nyampe juga akhirnya, tapi kalau teman-teman tahu bahwa, oh ini tekimnya bagus nih, dia bikin higher high, dia strong up, mau ikutan, maka bisa ikutan. Cuma ini tetap saya catatnya sebagai tidak nyampe ya, karena angkanya, angka bow-nya nggak nyampe. Lowest-nya di 7.100, which is closing price di hari Senin 7 Agustus itu, dan close hari ini 7825. Jadi seharusnya udah bisa cuan tuh, INKP dan tekimnya. Jadi ingat, teman-teman harus banyak latihan, banyakin jam terbang sehingga bisa meningkatkan skill-nya, jadi bisa tahu, oh inceran saya INKP Tekim, ternyata bagus, kita masih bisa kejar. Itu ya, entry di VWAP-nya yang tadi saya bilang itu. Oke, kira-kira seperti itu aja dari saya. Masih banyak lagi saham-saham lain yang menarik, tapi waktunya terbatas. Tadi udah saya share screener-nya. Mudah-mudahan teman-teman catat tadi, kalau enggak silakan diulang dan nanti silakan dianalisa kembali kira-kira saham mana sih yang bagus. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa ngedapetin ya yang lebih menarik daripada yang saya share di sini karena sebenarnya banyak banget. Nah, tujuannya menggunakan chart win ini ya seperti itu tadi supaya gampang teman-teman menganalisanya. Karena kalau masih harus nentuin pakai MA berapa, terus stokastik apa dan sebagainya, moving average, MACD, Ichimoku, kan bingung ya banyak indikator. Nah, ini kita bikin indikator Wisdom and Invest itu mempermudah teman-teman terutama yang baru belajar menganalisa. Sehingga cukup ngelihat, oh momentumnya berwarna biru Ben Hur, oke itu saatnya entry. Di sini support, di sini resist. Jadi benar-benar mempersimpel teman-teman untuk menganalisa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan silakan drop komentar di bawah, nanti akan saya balas. Agak slow respon mungkin ya, tapi it's okay, tetap akan saya balas. Dan kalau mau yang fast respon itu silakan di Telegram, bisa tag nama saya, jadi nanti saya langsung bisa reply. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga teman-teman cuan dan semoga selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya, bye-bye.